ya. Cus, nggak usah banyak bacot. Lu mau ngelaporin gue, laporin aja. Dah sampai detik ini laporin lu 44 tahun yang lalu nggak ada yang jalan kan? Suaminya Amel jenderal kan? Cus. Jangan banyak bacot, jangan banyak bacot Eski. Ini udah pernah diposting sama si siapa? Sama si siapa sih? Sama si Marisa Ica. Jadi makanya gua tahu siapa yang punya kekuatan di sini adalah Marisa Ica. Dia punya orang dalam imigrasi gitu. Kenapa gua ganti? Karena gue pewong ya kan. Nggak mungkin gua ganti di Indonesia karena gue belum potong ya. Emang saya Zega potong puki. Jangan kau peduli Ria, lihat aja kamu nggak layak. Siapapun yang ngadu ke sampah itu Anda masa sampah. Lalu ngadu-ngadu sama di grup ini buat apa? Terus si Eski harus sedih gitu, menangis di pojokan, nggak bisa membela diri ya kan? Kalian harus merasakan racun-racun yang kalian lakukan. Gua giniin aja kalian merasa tersakiti. Jangan bawa suamiku, jangan bawa anakku. Aduh langsung Amel ala kata suci. Semoga Allah mudahkan. Lalu aja pelakor. Aduh, lu aja cuci duit ya. Ayah pengen jadi ibu bayangkari, jadinya ibu bayang-bayang. Hebat. Dari semua ya Amel, lu yang paling hebat sih. Gua akui. Ngerebut suami orang lu sukses. Menjadi businesswoman, entrepreneur and jewelry lu sukses ya. Sekarang lu dipandang jadi soleha, lu sukses ya kan. Lu merangkul semua anak-anaknya Bu Nikita karena lu yang nyokolahin dengan uang-uang haram. Lu koruptor itu sukses, gua akui. Gua kasih lu tepuk tangan. Kalau misalnya lu sukses, gua akui. Lu berkelas, lonte berkelas itu. Aku heran di luar Nurul ada orang begitu. Ya dah. Hebat kali. Kerjain aja visa mereka. Tunggu. Gue bukan orang yang I do it. Nanti ada efeknya kan. Kenapa dia keluar-keluar begini? Karena lakinya Amel udah ditegur. Lakinya Amel udah ada dapat surat. Ya kan. Makanya deg-degan kalau misalnya aku nggak ada dampaknya dan aku orang lemah guys. Dari kemarin-kemarin tuh aku udah dipanggil polisi ya, udah di BAP kedua ketiga udah di penjara gitu gue. Ya kan nggak ngaruh karena you fucking nothing ya. Yang kemarin-kemarin mungkin musuh mereka kayak sedih, diintimidasi, dibully sama mereka, merudung gitu. Kalau lu bully gue anjing-anjingin lu ya. Salah orang, mereka mau ngebully gue ya kan. Intimidasi dari suaminya, intimidasi dari lakinya, terus segala macam. Nggak peduli, gue nggak peduli. Nah, you have my permission. Oh thank you very much ya kan. Sibuk bacain komen netizen. Buduk-duk marah lucu kenapa Mi? Karena aku marah gini loh, aku kusyuk. Di human inform ala ini cuman forward doang orang, ya kan? Ini kita udah nggak live lagi ya? Oh. Seru banget. Ini panjang guys, 20 menit ini. A lot of money, you better sign paper, okay? We'll progress. Yeah, send it. It's been 2 years ago, babe. Sorry to hear that a lot. Exactly. Sedih. I hope she burn in hell. I hope you guys to burn in hell. Nanti kita rame-rame di neraka kebakar-bakar ya. Jangan sok paling punya surga deh. Lonte-lonte. I hope you burn in hell. Kayak mereka tuh kayak punya jubah pelindung gitu dari pakai tas Mela anti api gitu ya. pakai ditutup-tutupin kepalanya ya kan, si kerdus ya, kerudung dusta, terus kebal dari api. Paling punya itu surga. Ya. Si Fitri gitu ya guys, di atas dengan enggerang-enggerangnya dia kan, yang pendek ya guys, dia pakai high heel kan ya. Gue mah nggak kerasa api neraka karena sepatu dari Vimela ya kan. Langsung iklan Vimela, sepatunya 20 cm, nggak kerasa api neraka ya kan.
langsung langsung jadi iklan. Reunian di hell, iyalah, nggak usah paling so. I see you in hell, ya, I will see you all in hell, bitch, ya kan? Gue juga bukan orang suci, gue orang berdosa. Iya, oke. Jadi, oke. Cancel, stop sharing. Oke. Jadi buat orang-orang yang tahu ini New York Fashion Week itu karena apa? Karena mereka melihat potensinya. Kenapa potensinya New York Fashion Week itu bagus? Karena orang-orang desainer ya daerah-daerah Indonesia, Pemda, government yang mau mensupport tradisional desainer yang mau dibawa ke ajang-ajang internasional, mereka bisa gitu loh. Dan mereka lihat ternyata sponsorshipnya, kalau misalnya MS Glow pernah loh, ya kan? MS Glow pernah bayar loh, ya. Terus apa lagi ya? Ivan Gunawan pernah show. Kalau misalnya seorang Ivan Gunawan ngapain mau jauh-jauh, guys? Ya kan? Ke New York Fashion Week kalau misalnya nggak ada impactnya. Mereka pulang dari Amerika, pulang ke Indonesia. Gimana? Diwawancara kan, gimana show-nya? Karyanya sudah diliput di New York Fashion Week. Oh ya, sangat membanggakan bangsa Indonesia, ya kan? Kita adalah salah satu negara yang diliput dengan negara kita, adalah pantas untuk bersaing dengan Michael Kors, Coach, ya gitu kan? Kate Spade, ya, Tommy Hilfiger, ya kan? Bisa kita harus membanggakan. Kali ini malah lonte-lonte menyerbu Eski biar mereka yang run the show, ya kan, run the world. Nggak bisa. Untungnya ini ya, buat kalian yang tahu ya, Eski itu sebenarnya udah ngehubungin gua dari nih gua kasih lihat ya. Ini kan kemarin itu kalau nggak salah show-nya 2024 September nih, gua kasih lihat chattingan gua sama Eski ya. Eski itu udah telepon gue. Ada Eskinya nggak di sini? Nggak ada Eskinya ya. Jadi dia itu sudah bermasalah. Show-nya itu September, tapi udah mulai Oktober itu dia kayaknya udah merasa wah ini nggak bisa terkontrol gitu kan. Jadi dia udah curhat sama gua, guys, si Eski. Cuman dia bilang ya udahlah Kak, aku coba dulu kekeluargaan pribadi. Aku juga nggak mau terlalu memblow up masalah ini. Semoga masalahnya bisa selesai. Oke lah Eski gitu kan. Dia udah curhat Oktober 11, ternyata bomnya baru-baru ini. Ya kan, baru-baru seminggu 2 minggu ini. Kalian lah yang bisa menjadi aku sih sebenarnya gini ya guys, selama 4 tahun ini buat aku dampaknya nothing ya. Aku cuma speak up, dan apapun yang aku speak up itu pakai bukti. Kalau Fitri kan pasti bilangnya, mana merasa punya bukti nggak, ya kan, mana ya. Sampah gitu paling ujungnya. Aku nggak punya waktu. Aku ini wanita entrepreneur. Selagi itu tidak menyentuhku, tidak merugikanku secara personal, aku tidak akan tanggapi itu, ya kan. Dengan gini-gininya dia, hidung-hidungnya dia yang gorong-gorong gitu, dengan hidung-hidungnya dia ngomong gitu. Selama ini aku nggak takut, ya kan, sampai ujung-ujungnya begitu, ya kan. Makanya dia sampai bilang kan, Yoke ini adalah salah satu orang yang membahas dia 4 tahun. Betul itu ya, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ini gue mau share videonya dia yang ngancem gue. Ini awal pertamanya ya, nostalgic ya guys. This is happened 4 fucking years ago ya. Aku share lagi ya buat kalian tahu segila apa Fitri ini ya. Ya. Mana yang video Fitri? Save. Oke.
dirugikan, kamu sudah tahu jadi reseller itu seperti apa. Ada batas atas harga jual. Kamu yang merugikan Nikita. Gini deh, aku tunggu ya. Kalau sampai ada sedikit aja ulah kamu yang merugikan Nikita atau perusahaan Nikita, biar kamu tinggal di Amerika, adik kamu tinggal di Bandung ya. Akan saya perkarain. Itu apa sih? Kelihatan nggak? Kamu merasa dirugikan, kamu sudah tahu jadi reseller itu. Kalau dia sekali aja bilang, ya udahlah Yoke, ini mungkin salah paham. Udah ya, kita saling memaafkan ya. Udah ya, gitu. Clear. Nggak ada dia sekalipun. Ini nih, munafik-munafiknya ya. Dia pernah WA gua. Kalian baca sendiri deh. Biar gue tidak menambah-nambahin atau mengurang-ngurangi. Ina. Yang pertama adalah nih, ini Fitri ya. Oke Ina, mau cek kamu oke kan dengan geng banci, dia bilang gitu kan. Semoga baik-baik aja, dia bilang gitu. Baru sampai rumah jadi baru inget ke kamu. Mau cek. Halo Kak Fitri, belum ada kabar sih Kak dari kakak live tadi. Semoga tidak ada apa-apa. Aku sejujurnya nggak suka cari musuh. Makasih ya Kak Fit, dia bilang gitu. Aku off dulu komen ya. Gimana sih off komen? Off komen dulu ya. Jangan digubris. Aku cuma mau berkata sejujurnya bahwa aku sama Niki tidak terganggu sama sekali ulah mereka. Aku memaafkan apapun yang Yoke lakukan. Ini ketika si Fitri nyemot, ya kan? Next. Mana? Aduh. Terutama sama Yoke. Dia yang buat aku bangun. Waduh, gue sekuat itu guys. Gue bisa bangunin si Fitri ya kan. Dan bisa bersikap ke ibu aku dan Chelsea. Terima kasih sampaikan ke Yoke, sama-sama anak durhaka ya kan. Terima kasih juga sudah datang tadi kamu. Dan aku kaget ternyata itu kamu. Semoga kerjasama dengan Nikita berjalan ya. Jadi ini temanku si Ina. Terus dulu kan aku masih Koko kan, jadi dia bilang, iya Kak Fit, insya Allah aku sampaikan ke Koko. Ya aku dulu masih di Koko, sekarang bertete jadinya Cece, ya kan. Aku yang makasih, gue bisa jadi ngakak sendiri. Dulu dibangunnya Koko, sekarang Cece karena bertete ya kan. Amin ya Rabbal Amin, Kak Fit, makasih doanya. Ada satu lagi. Iya, kalau mereka aku tanya, aku akan jawab jujur. Aku berharap sih kalau Koko balik ke Indonesia bisa ketemu sama Kapit, katanya begitu kan. Ini, dengerin ya guys. Seperti yang aku bilang, justru aku harusnya berterima kasih sama Yoke. Sama-sama, Pit. Karena dia aku punya sikap terhadap semua orang yang harus aku perjuangkan. Ibu aku, anak tiri aku, sudah aku ikhlaskan, bukan prioritas di hidup. Semoga semua bisa ada hikmahnya. Harus pastikan dulu apa energi yang dibuang untuk membuat orang yang kita benci dan benar-benar buat mereka marah atau sebaliknya. Kalau aku jujur, aku tuh bahagia sekali dengan apapun huru-hara yang geng sampah lakukan. Tidak sedikit pun aku marah. Ya kan? Udah diketik sama Fitri nih. Nggak usah marah dong. Ya kan? Nggak usah marah dong. Ya kan? Nggak usah lapor-lapor dong. Ya kan? Nggak usah lapor-lapor. Nggak usah intimidasi. Ya kan? Nggak usah bilang-bilang sampah. Kan katanya happy. Katanya jujur bahagia. Ya kan? Si nyemot ini, si Fitri ini, ya kan? Katanya bahagia. Katanya berterima kasih. Ujung-ujungnya kalian yang bisa menilai sendiri dari ketik-ketikan semua yang mereka lakukan. Si Amel, si Astrid, Lonte, adik dua kakak Lonte. Mereka kalau saya bertiga, ada si Maya. Atau lagi si Maya mah ya oke lah. Terus si Ica Marisa ya. Gue sedikit melenceng ke Ica Marisa. Masih ada berapa menit lagi nih gue nih? Ada 10 menit lagi. Buat kalian yang nggak tahu siapa Marisa fucking Ica ini ya, dia adalah Lonte juga. Kenapa aku bilang itu? Karena
gua tahu di Indonesia ini ya germonya itu aja. Jadi kalau klien ya mau nyari lonte itu aja orangnya ya guys ya, harganya segitu-segitu aja. Harganya dia 25 juta. Ya, kenapa dia ini, mohon maaf sekali aku harus menjelaskan kenapa almarhum Bibi sama Vanessa sampai dijahatin sama Marissa Icha. Kalau kita lihat kenapa orang bisa dijahatin, pasti orang detektif atau polisi itu nanya motifnya apa. Tidak memadai, mereka pisah. Dan almarhum Bibi ketemulah sama Vanessa yang mengenalkan juga Marissa Icha. Jadi biar deket-deket lah, biar kan istilahnya mantan gue jangan jauh-jauh amat gitu loh, masih bisa gue gapai, bisa gue peluk gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya sinetron Indosiar mah mantanku adalah temanku dan kawin sama mantanku gitu loh. Tapi endingnya aku bunuh mereka dengan cara dukun gitu, ya kan? Kalau ada judul Indosiar ya guys. Karena secara logika itu nggak bakal kalian nyampe, karena kelihatannya kan soleha ya kan, si Idung Dufan itu fantasi dunia, si Idung Dufan sekarang kan hidungnya udah itu kan, udah diperbaiki kan, si Icha Marissa Idung Dufan ya kan. Jadi si Marissa Icha ini terakhir kali dia itu berhubungan dengan almarhum Vanessa sama Bibi ini ya, mereka kelihatan di media kelihatannya kayak harmoni segala macam, dan itu keirian hatinya. Jadi dia mau awalnya dicepuin dulu ya. Jadi almarhum Vanessa itu dicepuin sama Marissa Icha, makanya bisa sampai ke tengkong ya guys. Gitu. Jadi itu dicepuin dulu. Habis itu dia keluar, lihat lagi bahagia kan, kayak it's okay, semua itu musibah, tetap lagi kan harmonis lagi. Kesel ya, hatinya Marissa Icha kesel, didukunin lah sampai sakit ya kan, sampai si Marissa Icha ini pengen pokoknya si almarhum Bibi ini single lagi gitu kan. Nah habis itu kebablasan. Kenapa yang survive ini galak sama supir, yang almarhum Bibi sama Vanessa meninggal? Karena yang didukunin ini cuma ini berdua. Si supir sama si adik galak ini dilindungi karena nggak didukunin. Loh, secara logika kok bisa satu mobil ada dua yang terselamatkan ya? Gitu loh. Kalau yang supir, guys, ada juga yang mau metong itu supirnya, ya kan? Yang nyetir itu bener-bener nabrak lintas itu kan, lintas tol kan. 3 Kak yang selamat, ya kan? 3 yang selamat, 2 yang itu. Logika nggak? Ya. Jangan bilang astagfirullah fitnah lah. Kalau fitnah itu nanti kita bisa buktikan. Kalau orang meninggal ini gimana? Tanggung jawabnya gimana? Ya, susternya galah sama supirnya, ya kan? Logikanya guys ya, jangan bilang fitnah deh. Orang jahat itu jangan ngosok fitnah, ya. Apalagi gue udah ngomongin statement begini, ya kan? Pasti ada jalannya kenapa bisa ke situ. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nggak percaya, karena kalian ini melihat si Marissa Icha ini seperti orang yang perfect gitu loh, pakai hijab ya kan, tata katanya sopan, tapi munafik sayang. Dan ini Icha, tapi orang yang membongkar Marissa Icha itu siapa? Adalah kakak kandungnya sendiri, namanya Iren ya. Ibu kandungnya pun sampai membuat voice note guys, seibu-ibunya ya, seibu kandung sampai membongkar. Iren aja nih waktu aku di rumah sakit nih, di rumah sakit jiwa nih, dia sedih loh. Icha enggak tuh. Kayak gitu kalian masih mau bilang fitnah? Itu udah suara ibunya loh. Ya, itu udah suara ibunya yang ngomong. Yang kedua, foto almarhum Bibi sama foto si Marissa Icha. Lu pikir gua ada waktu cari-cari foto si Marissa Icha sama almarhum Bibi, gue pepet-pepetin buat apa? 2 lagi fotonya ya, bukan 1. Coba ya. Jadi kalau misalnya kalian percaya nggak percaya, I don't give a fuck. Aku nggak perlu kalian
percaya, tapi cerita ini harus keluar. Kalau Tuhan tidak mengizinkan gue ngomong begini ya, it's not gonna be out there. Ya nggak, pasti punya masa di luar sana, banyak masalah orang lain. Tapi kenapa gue bisa bermusuhan sama Fitri, bermusuhan sama Marissa Ica? Karena apa? Biar nggak ada korban-korban orang lain lagi, ya kan? Ini udah korban nyawa loh, bukan kayak korban bisnis. Oke lah, ada rugi ada untung, ya kan? Tapi kalau nyawa, you guys wanna do that? Ya, nih yang setahu aku ya, Steffi ini ada 2 Ica yang kedukun ya. Ica yang satunya lagi sama Ica Marissa, dua-duanya kedukun. Yang satu rebut-rebutan pacarnya, si siapa? Si pilot-pilot ini, yang satu brand ambassador. Jadi si almarhum Steffi sama si Marissa Ica ini pernah menjadi BA satu produk. Ya, karena si Marissa aja takut nanti Steffi diperpanjang, dia enggak, jadi dia dukunin si Steffi ya, biar jadi si Steffi-nya lemes di rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit nggak mungkin dong si almarhum Steffi, "Hai guys, waktunya skincare, waktunya kita pakai glow up," nggak mungkin kan, gitu loh. Putus-putus nggak? Ya, nih buat itu aman. Nah buat kalian, jadi si Marissa Ica ini ngedukunin almarhum Steffi Agnesia ini biar si Steffi ini sakit dan nggak diperpanjang brand ambasadornya, ya. Jadi pas kebablasan karena 2 orang yang ngedukunin dia, ya, satu berebutan cowok, yang satu berebutan brand ambasador, ya udah nggak bisa terselamatkan, gitu loh. Terus yang ketiga, Fuji sama Fuji aja dulu deh. Fuji ini sama kakaknya Fadli, pernah kalian dengar nggak apa permasalahan obat terlarang? Itu sudah di-up sama Iren Bermawi juga ya, kakak kandungnya Marissa Ica sendiri ya. Itu gue bisa confirm itu nyata. Karena apa? Gue ada buktinya, tapi ya nggak mungkin juga gue up karena apa, ya udahlah. Cuman gue cuma mengingatkan aja buat orang-orang yang nggak tahu sejahatnya Marissa Ica gimana. Marissa Ica itu menjahati Fuji. Dia yang mencepuin Fuji lagi party di mana, dia yang bilang gitu tuh, anaknya di situ tuh, coba digerebek aja ya. Dia sudah menjahati almarhum Vanessa, dia menjahati Fuji juga. Guys, kenapa sih? Coba ya, kalian pikirin, kalau Marissa Ica bisa berteman sama Vanessa ya, bisa berteman sama Bibi, bisa berteman sama Mama Fuji, sama kakaknya Fuji, si Fadli, sama yang satu lagi gue lupa siapa namanya. Terus tiba-tiba berantem, pasti sesuatu ya. Anaknya si Aurel aja bisa datang ke ulang tahunnya Gala kalau nggak salah. Terus mamanya Fuji bilang, "Mana mama nggak datang?" Ya, itu hati yang jahat. Itu hati yang jahat, yes. Gue nggak bilang mereka itu sempurna. Gue juga bukan sempurna, tapi kita sebagai manusia harus punya batas, ngerti nggak sih? Sampai di mana lu ngejahatin orang? Gue tegur secara ini, malah gue diintimidasi, ya kan, Enjong, ya, Franz, ya benar. Main dukun gak ada buktinya, iya. Mau gimana? Gue harus telepon. Halo, Pak Dukun. Kemarin pas Marissa Ica datang ngedukunin almarhum Bibi sama almarhum Vanessa, ada pendaftarannya nggak? Ya, ada transferan dana nggak? Boleh nggak saya minta? Gitu. Kalau rumah sakit masih ada, ya kan? Biaya persalinan, biaya operasi atau apa, ya kan? Masih ada. Lah dukun mau gimana? Ya kan? Halo Pak Dukun, saya mau ngecek waktu Pak Dukun dapat orderan dari Marissa Ica nih, ada nggak buktinya orderan dukunnya? Kan nggak mungkin. Makanya kenapa yang nama gue Ibu Duk-Duk, karena ya dunia perdukunan, dunia perlontean, dunia pergermoan gue ngerti. Ya, gitu loh. Ya kan? Ada yang mau dipertanyakan? Sebelum selesai nih, ada 2 menit lagi nih. Di TokTok udah dulu ya guys, gue mau